menggunakan kernel 3. Kemudian saya membuat variabel untuk array-nya. Lalu ini fungsi untuk apabila nilai pixel yang berada di luar ring inputnya, dia akan dikasih nilai 0. Kemudian ini jika berada di dalam ring inputnya, untuk nilai RGB-nya akan disimpan dalam tem 1, tem 2, dan tem 3. Lalu ini untuk fungsi medianya. Pertama-tama di sini saya urutkan terlebih dahulu dengan metode sort. Lalu ini menyimpan variabel untuk panjang datanya dibagi 2. Lalu ini untuk mengecek nilai yang berada di tengah. Selanjutnya untuk mode min-nya, untuk min-nya di sini saya langsung mencari nilai rata-ratanya berdasarkan nilai temnya, kemudian dibagi panjang datanya. Lalu ini mengembalikan nilainya, array-nya, Pak. Sekian, Pak. Oke. Jadi itu mode median, mode min gitu ya. Oke, Pak. Terus kalau nanti modenya yang Pak Sunario yang materi edge bisa nggak dipakein fungsi ini nanti, Ferdi? Belum dicek ya? Belum dicek. Belum ada yang ngerjain materi Pak Sunari ya? Oke, yang terakhir sebenarnya itu. Oke, terima kasih Ferdi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang saya buka kesempatan untuk volunteer yang ingin mendapat nilai tambahan. Siapapun itu boleh, silahkan raise hand. Silahkan raise hand. Baik yang sudah atau yang belum, boleh. Kecuali yang tadi sudah dipanggil hari ini ya. Sasya, silahkan Sasya. Yang lain ditunggu ya, silahkan raise hand. Sasya silahkan di-share. Oke, baik, Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah code-nya. Kamu eksekusi dulu ya, Sasya. Oke, Pak. Oke. Mungkin ini didemokan dari awal, Pak? Ya, tunjukkan aja semua. Oke, baik, Pak. Caranya ngelihat kelengkapan aja. Oke, mulai dari image negatif, lalu rotate-nya. Di sini ada beberapa opsi. 90 derajat. Jadi pakai textbox aja ya, kamu pakai textbox ya, ngetik ya. Oke, iya, Pak. Oke, itu Pak terkait rotate-nya. Lalu untuk image brightness. Oke, kita beralih ke image threshold-nya. Lalu kita beralih ke log transform. Lalu kita beralih ke image blend. Mungkin saya tambahkan gambar. Jadi ini Pak, ada 2 gambar yang coba saya blend. Lalu di sini diminta untuk input nilai alfa masing-masing gambar. Mungkin di sini saya berikan alfanya 1. Mungkin di sini saya berikan 0,5. Seperti ini, Pak. Oke. Mungkin supaya lebih jelas, mungkin saya ganti gambarnya.
blend. Nah, seperti ini, Pak. Alfa 1 berarti yang di atas dipakai penuh ya. Setengah-setengah coba Ya. Sas dulu. Nah, Oke, Itu ya, Pak. good. Kalau 1 0 mau kan dia? 1 dan 0. Berarti gambar 1 yang keluar. Iya, Pak. Oke, Gambar good. yang 1. Ya. Oke, itu blend, lalu kita beralih ke flip. Flip itu ada pilihannya horizontal, masih tipenya text box. Horizontal. Coba saya ulang, Pak, supaya nggak bingung blendnya soalnya. Ya. Oke, bird. Flip. Itu horizontal, lalu kita beralih ke vertikal, lalu vertikal horizontal. Itu, Pak. Oke, untuk zoom-nya sendiri di sini ada pilihannya, zoom in-nya 2. Oke. Lalu mungkin kita coba zoom out-nya. Ini zoom out-nya 2, Pak. 2 kali. Oke. Lalu untuk median filter, kita coba. Ini hasilnya. Lalu untuk yang masih terkendala itu di main-nya, Pak, di bagian main. Untuk main-nya saya belum berhasil. Hasilnya seperti ini dia, Pak, malah digelapkan. Oke, mungkin itu yang saya dapat demokan, Pak. Oke, coba kita lihat sama-sama yang min. Coba, siapa tahu kita Oke, bisa baik, Pak. menemukannya, Sas ya. Kenapa dia malah menggelap ya? Iya, Pak. Oke, untuk filternya sendiri saya menggunakan 9, Pak. Oke, statik ya. Ya, masih statik. Lalu di sini masing-masing mask itu saya tambahkan, Pak. Saya jumlahkan sebanyak seluruh mask ini. Mask saat ini akan ditambahkan dengan mask selanjutnya seperti itu, Pak, kira-kira di new mask. Dan ini saya ambil nilainya satu-satu, mulai dari nilai red-nya, lalu nilai green-nya, lalu nilai blue-nya, Pak. Lalu setelah saya dapatkan masing-masing nilai red, green, blue-nya itu, karena ini sudah dijumlahkan seluruhnya, lalu saya bagi 9, kira-kira seperti itu, Pak. Kelihatannya udah benar ya, Sas? Nah, itu dah, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang coba lihat. Sebentar, kamu punya max, new max after. Yang agak bikin bingung, coba saya cerna baik-baik dulu ya. Jadi yang di max itu kamu ngambil tetangganya 9 biji. Ya, tapi belum terpisah antara RG dan B, toh? Oke, benar, Pak. Get pixel total kan, max 0. Oke. Kemudian Forza in range 8. Oke, jadi kamu mau ngapain yang 8 itu? New max sama dengan max K. Kemudian new max after adalah max K plus 1. Itu ngapain tuh, Sas? Max, new max itu ngambil max di 0 misalkan. Oke. Lalu new max after itu max, tapi kok K plus 1? Mas selanjutnya, Pak. Jadi saya tambahkan mas 0 dengan mas 1. Selanjutnya saya tambahkan mas 1 dengan mas 2. Hingga mas 8, mas 7 dengan mas 8 ya, Pak. Seperti itu kira-kira. Tapi kamu berharap itu nanti new max after isinya jumlah dari 0 sampai 8? Iya, benar, Pak. Kayaknya enggak deh tuh, Zas. Coba. Kamu mengupdate new max setiap saat, lalu new max after juga setiap saat. Max sendiri nggak pernah menjumlah loh. Makanya nggak terjumlah. Ya nggak, Sas? Sebentar, Pak.
di R-nya itu new marks 0 ditambah new. Kayaknya kamu cuma pengen ngesam tapi ribet banget, Sas. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi itu Karena saya pecah RGB. ya kan pecah, kamu mau mecah RGB ya, dan itu Oke. intinya ini kamu salah ngejumlah, Sas, salah ngejumlah nih kamu. Saya nggak yakin ini adalah mensum nilai pixel 9 biji. Kamu cek itu aja deh, Sas, ya. Setelah itu kalau itu benar dibagi 9, harusnya sih udah jadi dah. Oke, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Sasya. Oke, Pak. Selanjutnya siapa yang raise hand? Dita, silakan Dita. Dita Okta. Ya, tapi inimu audiomu agak mengganggu, Dita. Halo. Dita, kamu saya mute. Kamu demo aja deh. Kenapa itu inimu mungkin headsetmu atau gimana? Agak mengganggu, nggak bisa kita dengarkan sama sekali, hanya keras banget. Jadi gini Dita ya, dengarkan saya ya. Ini ada bagian gambarmu yang nggak muncul juga di sini. Kamu demo, klik aja secara berurutan. Nanti kalau ada yang saya arahkan, kamu buka gitu jadinya. Karena kamu nggak bisa ngomong nih kok, suaranya terlalu mengganggu tadi mungkin headsetnya. Silakan Dita. Oke, udah ya Dita ya demonya. Bagus sekali. Saya ngelihat kamu ada kelengkapan interface yang agak di apa namanya diatur lah ya. Kemudian input parameter juga ada tersedia dengan baik. Kemudian ada menu lengkap. Ini yang tadi mungkin temannya nggak punya, min filter dan max filter. Tapi kamu kurang blending sih satu ya. Yang lain udah oke lengkap. Kemudian tadi khusus untuk yang materi setelah UTS yaitu median filter, min max filter, saya kira hasilnya cukup masuk akal. Jadi mencirikan apa yang seharusnya terjadi kepada min dan median filter.
Sekarang hanya untuk memastikan saya coba dibuka code untuk ini dah, konvolusi median mean filter. Oke, mirip temannya tadi ya, median filter. Sebentar yang di atas ini yang konvolusi khusus nih nanti nih. Yang median tadi di atasnya, Dita. Nah. Oh, ini min max ya, median. Oke, ini sama ya, mengambil data 8. Jadi dari segi ukuran kernel kalian masih statik semua. 9 tetangga 3 kali 3. Nanti siapa tahu ada yang bisa mengembangkan interface untuk menerima kernel yang bisa dinaikkan ukurannya, ya. Karena itu berpengaruh pada pengambilan piksel tetangga, lebih banyak jadinya yang diambil. Kalau ini kan statik, dia ngambil 9 tetangga. Setelah itu kamu punya fungsi image konvolusi. Coba ditunjukkan. Kalau image konvolusi itu berarti tadi ditunjukkan untuk menunjukkan hasil fitur apa ya, Dita? Jadi kan ketika diklik saya kira itu bagian dari main median aja. Kalau yang ini kamu, oh ini sebenarnya kamu mau yang sudah edge-nya Pak Sunario ya. Tapi tadi belum ada hasilnya ya Dita ya ketika diklik yang konvolusi itu. Karena kernel, ya kernelnya itu masih filter rata-rata sih. 1111. Ini 111, kemudian offset itu panjang kernelnya 2. Sorry. Ya dibagi 2. Kemudian di sini kamu melakukan kernel ini kali ini tambah ini kali ini ya karena isinya 11111. Kernelnya itu di baris 401 sampai 403 kamu hanya isi koefisien 1111 sehingga kalau dikalikan ya dapatnya memang pengaruhnya mengalikan 1 semua sama dengan di bawahnya itu setelah kamu kalikan itu dapat nilai rata-rata jadinya dibagi 9 dibagi 9 dibagi 9. Ya, cuman tadi ketika diklik enggak terlalu kelihatan. Nah, jadi yang konsep ini nanti Dita bisa kembangkan untuk menjawab fitur yang diberikan Pak Sunario yaitu misalkan deteksi tepi edge detection. Tinggal diganti nilai kernelnya ini Dita yang awalnya 1111 itu diganti menjadi nilai kernel yang dipaparkan oleh Pak Sunario ya, misalkan berapa akar 2, 1, minus 1, dan sebagainya. Lalu setelah itu lakukan konvolusi seperti ini, mengalihkan dan menjumlahkan. Tapi hati-hati, ini jangan pakai bagi 9-nya lagi, karena belum tentu seperti filter rata-rata semuanya harus dibagi dengan 9. Walaupun filter rata-rata itu seolah-olah seperti konvolusi ya, beda. Karena dia termasuk juga linear filtering, tetapi termasuk juga statistical filtering karena rata-rata itu konsep statistik. Ya, ini tadi dimodifikasi aja. Bagaimana kamu membedakan antara misalkan deteksi tepi dengan Sobel, dengan Prewitt, dengan berbagai koefisien yang berbeda di kernel. Jadi hanya berbeda di koefisien kernel. Kalau fungsi konvolusimu ini sudah pasti benar, maka nanti beberapa fitur Pak Sunari itu tinggal ganti nilai kernel. Nilai koefisien kernelnya diganti. Ya. Oke, terima kasih Dita. Saya persilahkan kalau ada yang mau lagi menunjukkan demonya. Rahmat Bahaduri, silahkan. Oh, ini dari awal ya, Pak? Ya, ditunjukkan semua Rahmat ya. Ya, Pak. Ini interface-mu udah 4 area lebih gitu sekarang ya? Iya, Pak. Ini bisa input negatif juga. Oke. Lanjut thresholding ya. Ini diisi dengan Y positif. Antar.
Oke, brightness. Logarithmic. Flipping ya. Translasi. Input. Ini untuk zoom out. Oke. Kemudian expandingnya dari 0 sampai 1 ya. Oke, good. Kemudian image filtering. Filtering Filternya kamu ada pakai contoh yang ini dong, Rahmat, saya biar tahu ya. kayak teman-teman Oh tadi. ya, Ganti image inputnya. di sini min saya masih salah ya. Jadi kalau dilihat kayak gini dia. Itu salah apa betul, Rahmat? Oh, nggak tahu. Bener sih kayak. Lu- Bener ya? Kemungkinan benar, tapi ya dicek. Tapi nggak Eh, terlalu aneh, nggak terlalu aneh, karena kita Iya. kan ngeblur dia walaupun nggak. Kalau median, Median. Ini dia. nah lumayan kok, jadinya masuk akal lah. Oke, sekarang coba dilihat kenapa kamu ragu-ragu sama minmu, kita lihat. Bisa Kalau digedein di- nggak fontnya, Rahmat? Oh ya, Sekali, thank you. kelihatan ya? Ya. Kalau di min, saya pertama kan ngambil masknya dulu, saya pakai 3x3, kemudian saya sort, kemudian saya bagi 9 ya, lalu kemudian ditambahkan baru kemasukin di pixel. Itu sih kalau Itu saya. kamu pakai variabel Rahmat Gabaduri. Kamu RGB namamu beneran ya? Iya, Pak. Saya namamu ternyata RGB. Oke, silakan. Gitu sih. Kalau dari Jadi saya. mengambil Dulu, kemudian dibagi 9, dibagi 9 dulu. menjumlahkannya di mana? Saya pakai fungsi pembantu filter. Oh, pembantu filter itu fungsi menghitung rata-ratanya. Rata-ratanya, kemudian saya tambahkan Udah keseluruhan, tinggal jadi. kemudian masukin Nah, pixel. Ini oke. salah ya, Pak? Bukan, Oh, gitu, Pak. tapi itu nggak profesional, Rahmat. Oh, nggak profesional. Kamu bukan kamu, semua mahasiswa, semua programmer boleh bebas memberikan nama variabel, nama fungsi. Tapi ingat saran saya representatif. Oh, enggak, Pak. Maksudnya Oh, maksudnya algoritmanya. ya enggak, kalau saya lihat dari min misalkan, kalau yang penting fungsi pembantu bagi filter Oh, adalah benar, maka ya memang benar menjumlahkan lalu membagi, ya cuman begitu aja sebenarnya. Ya. Nah, itu yang untuk ini tuh makanya ketika ngecek lebih mudah, misalkan kamu kasih nama fungsi, nama variabel yang representatif, Rahmat. ini kan soalnya cuman apa namanya? Variabel yang biar langsung dibuang gitu. Nggak terlalu penting. Ya walaupun begitu, memangnya kalau orang lain membaca kode programmu dibuang atau tidak dibuang, saya harus melewatkannya, kan enggak, harus dibaca toh. Jadi kalau tiba-tiba saya baca program isinya Rahmat, enggak, itu kan saya syukurnya nama kamu RGB, jadi oh ini kayaknya RGB juga. Nah, kamu punya kakak kelas yang mirip sifatnya kayak kamu, Rahmat, yang suka menamai variabel dengan namanya sendiri. Kamu tahu siapa? Adik-adik tahu? Siapa, Pak? Nanti tanya ya, Kak Yuda Wirawan. Kenal dengan Kak Yuda? Kenal kayak. Yuda Wirawan, anaknya pinter. Tapi kalau dulu belajar sama saya, dia bikin nama variabel yang aneh-aneh gitu. Bener, tapi nggak representatif. Oke. Lalu yang median, kamu tinggal ngambil sort. Median lalu ngambil saya kelompok. sortnya Ya, di sini ya. kan ngambil 4.
Oke, terus tadi yang lain udah ya 2. Oke, terima kasih Rahmat. Baik, Pak. Ada lagi? Silahkan. Saya kasih kesempatan. Tidak ada lagi kah yang mau menunjukkan? Oke, nanti penilaian UTS akan segera kami umumkan ya. Jadi tadi memang beberapa yang demo sudah menunjukkan sampai yang pertemuan sebelum Pak Sunari yang baru minggu lalu yang memang belum kalian kerjakan. Dan sekarang sambungan materinya ada di minggu ini. Nanti silakan dilanjutkan. Kalau kalian berhasil membuat fitur yang kemarin itu, yaitu dengan saya adalah min, median, filter, kemudian seperti tadi yang ditunjukkan oleh Dita ya, bikin konvolusi. Maka yang punya Pak Sunari ini sebenarnya nggak ada yang berbeda, hanya berganti koefisien. Tinggal diganti. Makanya dari awal rancanglah kode program yang dinamik bisa diganti nilainya. Ya, jadi sehingga tidak perlu lagi membuat seperti algoritma baru gitu. Karena konsep filtering semuanya itu sama. Konsep neighborhood filter itu intinya adalah ada citra, ada filter dengan ukuran berapa, lalu filternya itu isi koefisien berapa, lalu dikalikan. Gitu. Dikalikan antara citra dengan isi koefisien filter. Itulah convolution. Jadi sampai Pak Sunari materinya itu semuanya konvolusi, hanya berganti di koefisiennya nanti gitu. Sementara kalau yang ketika materi setelah UTS dengan saya itu memang tidak terlihat seperti konvolusi, seperti min filtering. Itu adalah statistical filtering. Tetapi sebenarnya bisa diakalin seperti model konvolusi karena menghitung nilai rata-rata atau juga mengalihkan kemudian menjumlahkan lalu dibagi 9. Hanya bagi 9-nya aja yang berbeda. Karena itu memang konsep rata-rata itu. Ya. Nah, jadi kira-kira itu saya coba sediakan waktu kalau ada yang ingin ditanyakan dari materi yang kemarin sudah dilihat di video pembelajaran lalu yang sudah dipraktikumkan. Yang setelah UTS terutama ya. Silahkan saya kasih kesempatan sambil saya menunggu. Silahkan kalau ada pertanyaan materi pertemuan 8, 9, 10. Yang 10 dengan Pak Sunario itu adalah edge detector ya. Mendeteksi tepi dengan koefisien yang berbeda saja. Ya, ukuran filternya kalau edge detection rata-rata 3x3 sih. Ada yang 2x2, ada yang lebih kecil 2x2. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada ya? Oke. Silahkan yang lain nanti dilanjutkan proyeknya. Saya akan memberikan, ini yang hadir karena sedikit ya. Saya lihat ini hari ini. Saya akan meminta assignment. Saya akan umumkan sesegera mungkin. Mungkin sebentar lagi untuk dipenuhi. Sepertinya sih ya udahlah saya minta weekend itu karena saya sebenarnya nggak ingin mengassignment yang sekarang gitu. Tapi ini biar yang tidak hadir itu punya tanggung jawab juga mengingat kuliahnya gitu ya. Nanti saya umumkan lewat Korti, silahkan dipenuhi sebelum mencegah supaya kalian nggak banyak hutang gitu. Jadi saya tahu kalau yang tadi demo-demo kan saya yakin aman ada gitu, tapi ada yang dipanggil tadi nggak ada. Yang lain yang tidak menunjukkan atau belum sempat menunjukkan itu saya pengen biar kelihatan tagihannya juga gitu ya. Nanti saya akan umumkan ke Korti, silahkan dipenuhi. Nah, untuk materi minggu ini selanjutnya, walaupun sekarang sinkronus, tapi tentu lanjutkan materi pembelajaran dari Pak Sunario pada e-learning itu adalah materi pertemuan ke-11 yang merupakan lanjutan dari low and high pass filter. Jadi kalau yang bagian 10-nya low and high pass filter bagian 1 yaitu edge detector, yang kedua ini adalah Gaussian smoothing blurring. Nah,
Sebenarnya nggak jauh berbeda ya, Dek, ya, dengan materi saya 89, tetapi lebih spesifik, misalkan, oh yang ini disebut Gaussian filter. Smoothing dan blurring juga sudah saya jelaskan sebelumnya secara konsep umumnya di pertemuan 9 kalau nggak salah. Nanti dipertajam di materi yang ini. Ya, yang mana sih disebut dengan low pass filter, lalu koefisien mana saja yang akan menjadi edge detector itu di pertemuan yang kemarin, di pertemuan 10. Jadi silakan dilanjutkan materinya, dan memang harusnya langsung dilanjutkan dengan penambahan fitur pada projectnya. Ya, jadi itu saja pesan saya untuk kuliah sore ini. Saya akan akhiri. Sebelum saya akhiri, saya minta Sasya, lalu tadi Anton, Dita, dan Rahmat. 4 orang silakan stay di room, ya. Yang lainnya bisa meninggalkan room. Terima kasih adik-adik. Selamat melanjutkan belajar dan praktikumnya. Silakan.